Kisah Para Rasul 1, hari Kamis tanggal 5 Februari 2026. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita lihat di ayat 1 ini ditujukan kepada Theophilus. Nah, penulis kitab Kisah Para Rasul ini yang menuliskan kepada Theophilus bahwa dalam bukunya yang pertama, dia telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, yang menjadi penulis Kisah Para Rasul ini adalah Dr. Lukas yang menjadi teman perjalanan dengan Paulus. Dia belajar banyak dari Paulus dan dia menuliskan kitab Kisah Para Rasul, dan yang dia tuliskan di sini dalam bukuku yang pertama itu adalah kitab Lukas. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, dia kirimkan kepada Theophilus, dia sampaikan bahwa bukunya yang pertama yaitu Lukas, dia telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus waktu dia hidup di bumi sampai pada hari Ia terangkat kembali ke surga. Nah, dituliskan di sini sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ada rasul-rasul yang dia sudah pilih dan dia sampaikan semua perintah-perintahnya kepada rasul-rasul yang dia pilih itu, dan nantinya rasul-rasul ini yang akan menyampaikan lagi, melanjutkan perintah-perintah Yesus. Ayat 3, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Jadi kepada murid-muridnya, ya, mereka ini di ayat 3 adalah murid-muridnya, dia tunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia sudah selesai disalibkan, mati, dan dia bangkit kembali. Di sana dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan membuktikan, ada banyak tanda yang dia pakai membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus, sekalipun dia sudah mati dan nantinya dia bangkit, yang dia sampaikan berulang-ulang selalu adalah tentang kerajaan Allah. Yesus hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan itu bagian murid-muridnya nanti untuk melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sewaktu dia masih hidup di bumi dan sebelum terangkat ke surga. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus di akhir hidupnya sebelum dia ditangkap, disalibkan, dia ketika makan bersama dengan murid-muridnya, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Yesus minta kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa adalah Roh Penghibur, Roh Penolong yang akan diutus Bapa nantinya. Dan itu belum ditahu kapan datangnya. Jadi murid-murid tidak dikasih tahu Tuhan Yesus, kamu tunggu 1 hari ya, kamu tunggu 3 hari atau 1 minggu. Tidak ada janji dari Tuhan Yesus berapa lama. Tetapi di sini kita akan lihat bagaimana di perikop yang ketiga, ya, ada rasul-rasul menanti-nanti di situ. Mereka taat mendengarkan apa kata Yesus yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem, pulang ke tempat mereka masing-masing, menunggu sampai janji Bapa yaitu Roh Kudus diturunkan. Dan di situ dikatakan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perikop kedua, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yesus berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, di sana mereka akan menerima kuasa. Kuasa diterima oleh murid Yesus saat Roh Kudus turun ke atas mereka. Apa tujuan diberikan kuasa itu? Supaya menjadi saksi bagi Yesus. Jadi ada tujuan diberi nantinya Roh Kudus untuk turun ke atas murid-murid. Dan untuk kita hari ini, saat kita terima Yesus dalam hidup kita, otomatis Roh Kudus ada di dalam hidup kita juga, langsung menjadi rekan kerja kita. Saat kita menerima Yesus sebagai orang dewasa, menerima, aku percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati, Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Nah, di sini kuasa akan diterima, tujuannya untuk kita menjadi saksi. Saksi di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam hal ini Yerusalem disampaikan untuk di dalam keluarga kita, terus keluar dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan satu-satunya Tuhan memberi kuasa kepada orang percaya adalah supaya setiap orang percaya menjadi saksinya, menyatakan Injil damai sejahtera, menyatakan tentang kerajaan Allah, bersaksi tentang kerajaan Allah yang dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masing-masing kita dipercayakan Tuhan kisah-kisah kehidupan di mana kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam menghadapi hal-hal yang kelihatannya kita nggak mungkin hadapi, tetapi bersama Tuhan ternyata Tuhan mampukan kita. Yang menurut pemikiran kita sendiri tidak mungkinlah saya sanggup hadapi ujian-ujian kehidupan saya, tetapi kuasa Tuhan memenuhi dan memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewati dan menghadapi dengan percaya kepada Dia. Dan itulah yang bisa kita saksikan, bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan besar, bagaimana Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ini yang Yesus sampaikan. Kalau di Matius kita lihat sebelum Yesus terangkat ke sorga, di situ Yesus memberikan perintah di Matius 28 ayat 18, di situ 18, 19, 20 yang tidak dituliskan di Kisah Para Rasul, tetapi di kitab Matius dituliskan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perintah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Matius, yang dituliskan Matius. Nah, dari Lukas Kisah Para Rasul tidak sampai dituliskan tentang amanat agung di sini, tetapi tetap sama, dia mengatakan kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa yang Yesus sampaikan di Matius 28 itu, kepadanya telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Dia berikan kuasa itu kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Nah, yang lebih detail di Matius, menjadikan segala bangsa murid. Jadi Yesus naik ke surga, dia terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka masih melihat ke langit di mana awan menutupi Yesus. Sudah hilang dari pandangan mereka. Ada dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi malaikat menuliskan, menyatakan di sini bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan mereka akan datang kembali dengan cara yang sama. Di awan-awan juga ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi pengertian yang di sini yang kita dapatkan bahwa Yesus akan datang kembali nanti seperti dia terangkat, jadi dia melalui awan-awan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot, sudah tidak ada lagi ya. Jadi murid-muridnya menaati larangan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka setelah Yesus naik ke surga, balik kembali ke Yerusalem, mereka ikut perintah Yesus, mereka menumpang ya, ada tempat mereka menumpang bersama, rumah di situ di ruangan atas, dan murid-murid mereka berkumpul di situ mengikuti apa yang Yesus katakan untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa kepada mereka. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Masa penantian mereka di mana tidak tahu, Yesus tidak janji berapa hari, ada berapa minggu, tetapi mereka setia bertekun sehati dalam doa, mempercayai Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, mempercayai bahwa ada janji Bapa. Kita percaya saat Bapa yang berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Tapi waktunya tidak dikatakan di sini. Nah, bagian murid-murid saat menanti adalah bersatu, bersehati di dalam doa bersama, tidak saling mementingkan kepentingan sendiri ya. Menumpang di satu rumah ini mereka banyak, lebih 10. Sama-sama di situ, pengaturan di dalam satu rumah ya. Siapa yang masak, siapa yang nyuci, siapa yang pergi ambil air, siapa yang pergi belanja, siapa, pasti ada hal-hal yang kalau kita lihat di sini simple, tetapi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, kita kumpul beberapa orang saja satu rumah, 1 hari 2 hari ya, perlu ada saling pengertian, saling membantu. Nah, di situ mereka bertekun sehati dalam doa, dan pastinya bukan cuma berdoa mereka kerjakan, karena mereka perlu juga makan, mereka perlu minum, ada juga yang dibersihkan, membersihkan rumah yang tempat mereka menumpang, dan mereka setia di situ menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Matius dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Wah, jadi ternyata ada orang-orang lain juga yang berkumpul. 120 orang banyaknya saudara-saudara yang percaya kepada Yesus di situ. Nah, yang tadi di perikop sebelumnya itu rasul-rasul yang tinggal satu rumah sama-sama. Nah, ini ada banyak juga saudara-saudara mereka yang berkumpul, dan ternyata 120 orang banyaknya. Nah, Petrus berkata di situ, Petrus mengambil bagian di sana. Kita ingat bagaimana Petrus yang sebelumnya menyangkali Yesus, tetapi Yesus pulihkan sebelum dia naik ke surga. Di pembacaan kita sebelumnya Yohanes 21 yang Yesus 3 kali mengatakan, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan dia dipulihkan kembali setelah dia berkata, aku mengasihi engkau Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus, 3 kali dia dipulihkan, dan dia berani berdiri. Petrus berani berdiri sekarang di tengah-tengah saudaranya yang lain, lebih 100 orang, 120 orang, dan dia menjadi berani. Kalau sebelumnya bisa sekali dia tertuduh ya, oh ya saya sudah nyangkalin Yesus, tidak berani lagi, malu, tetapi dia berani karena Tuhan memberi dia kekuatan baru. Tuhan Yesus membaharui dia dengan kasih-Nya, sehingga dia berani mengambil lagi
kepercayaan sorga untuk dia. Dia berdiri di tengah-tengah saudara-saudaranya yang lain dan dia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Jadi di hadapan 120 orang ini Petrus berdiri menyatakan tentang Yudas Iskariot, ya, Yudas yang sudah memimpin orang-orang menangkap Yesus, mendapat upah, tetapi upahnya itu dia kembalikan, dia buang dan dia pergi untuk dia membunuh diri, ya, dia mengakhiri hidupnya. Dia tidak berbalik, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, uang dari hasil yang diberikan itu dibelikan oleh tua-tua dan orang-orang Farisi membelikan tanah, sebidang tanah, dan disebut di sana tanah darah. Nah, Petrus menyampaikan di hadapan saudara-saudaranya yang percaya kepada Yesus ini untuk ada pengganti dari Yudas Iskariot. Nah, pengganti ini adalah orang-orang yang sudah sering berkumpul bersama dengan Yesus waktu dia masih ada. Mulai dari baptisan Yohanes waktu dibaptis sampai Yesus terangkat ke surga. Nah, orang yang akan menggantikan ini nantinya akan menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Itu kan tujuan tadi Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku." Dan akhirnya di sini ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Mereka memilih ada 2 calon, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan Justus yang disebut Matias. 2 calon ini yang disampaikan oleh mereka, tetapi mereka nggak langsung tunjuk, nggak langsung pilih siapa. Mereka berkata, "Mari kita berdoa." Mereka berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan. Mereka nggak bilang, "Oh ya lebih bagus ini Matias, dia rajin. Oh ini Yusuf Barsabas, dia ini juga rajin, dia pintar menyanyi, dia ini." Ada banyak, ya, yang orang biasa kriteria memilih, tapi mereka tidak melakukan demikian. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Mereka minta Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang tahu kedalaman hati setiap orang. Tuhan yang sangat mengetahui kita, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kita bisa baik-baik di depan orang, tapi hati kita di dalam tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mereka sampaikan kepada Tuhan, "Kiranya tunjukkanlah siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Tuhan yang memilih sendiri. Cara Tuhan memilih ini dilakukan oleh Petrus
dan rasul-rasul yang lain dengan saudara-saudara yang lain berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang tahu hati, yang kenal hati, dan sesudahnya mereka membuang undi, dan undi yang Tuhan jatuhkan adalah kepada Matias. Tuhan yang memilih. Kita lihat bagaimana cara Tuhan memilih di dalam Alkitab, bukan seperti cara manusia ya. Seperti waktu Samuel disuruh untuk mengurapi salah seorang anak Isai untuk menggantikan Saul. Samuel pun pikir, oh ini yang tinggi besar, yang badannya tegap, ini yang akan dipilih Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan memakai caranya untuk memilih orang-orang yang dia mau pakai. Kiranya Tuhan memilih kita satu persatu dengan cara-caranya yang tersendiri, dengan bagian-bagian yang dia sudah percayakan kepada kita, keunikan kita masing-masing untuk bekerja bersama-sama di ladang Tuhan di muka bumi ini, untuk memberitakan kerajaan sorga, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka tekun dan setia bersama-sama menanti janji Tuhan dalam hidup mereka, itu Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan. Dan pada waktu itu juga mereka mendapatkan pengganti untuk Yudas Iskariot, untuk nantinya mereka bersama-sama berunity, bersatu hati untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.